Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 akan melaksanakan demonstrasi konseptual dalam modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya Tita Puspita dari SDN 1 Sukanegla. Saya Dewi Risma Anggraini dari SDN 3 Regol. Dan saya Siti Soprina dari SDN 1 Namplang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, apa kabar? Selamat pagi Ibu. Alhamdulillah hari ini saya kabarnya baik sekali Bu. Alhamdulillah baik ya. Ya, alhamdulillah sekali Bu. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya? Iya Bu, tadi itu ada rekan saya yang melakukan coaching dengan saya, dan dia itu menelpon saya, katanya dia mau sedikit menceritakan mengenai masalah yang dihadapinya gitu Bu. Oh baiklah Bu. Nah sekarang saya di sini akan melakukan observasi ya Bu ya, mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Iya, dengan senang hati Bu, karena itu tentunya akan membantu saya dalam pengembangan kemampuan coaching saya Bu. Sebelumnya, sebelum mulai coaching nih, kita akan berdiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini Bu. Ya baik Bu, bagaimana sedangkan rubriknya bagaimana Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu itu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching ini sesuai dengan prinsip coaching ya Bu ya? Seperti kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya, baik Ibu, saya akan ikuti alurnya seperti apa yang Ibu perintahkan ke saya. Ya Bu, kemudian ada beberapa pertanyaan nih Bu ya, yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Ya tentu saja Ibu, saya berkenan dengan senang hati. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan ke kompetensi coaching itu mulai dari kehadiran penuh Bu, dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu, nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu ya. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Ibu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu ya? Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangannya yang Ibu inginkan itu seperti apa ya Bu? Saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapi oleh rekan saya itu Bu. Oh begitu ya Bu. Ya. Selamat menghadapi coaching sama temannya ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu. Amin. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Dengar-dengar nih Bu, ada yang mau Ibu sampaikan ke saya mengenai apa ya? Bentar Bu, saya sedang lagi ada masalah dan ada sesuatu yang disampaikan ke Ibu. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa Bu yang ingin Ibu sampaikan atau menceritakan ke saya itu? Ini ya Bu, saya punya masalah di kelas saya itu. Ada 2 orang anak yang belum bisa membaca. Padahal kan itu udah kelas 6. Terus hasil rapat dengan kepala sekolah bahwa kelulusan itu harus 100%. Jadi kan saya bingung. Terus kan harus kalau tidak bisa membaca, bagaimana anak mengikuti perkembangan zaman? Oh iya Bu. Kalau saya garis bawahi ya Bu dari permasalahan itu adalah tentang anak yang belum bisa membaca itu, padahal kan sebentar lagi mau ke SMP itu Bu ya, dan kelulusan juga kan itu harus 100% ya sekarang itu. Iya Bu, betul.
Kira-kira nih Bu ya, dari percakapan kita kali ini nih, apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan antara Ibu dengan saya kali ini? Yang saya ingin dapatkan Bu, anak yang dua itu lulus 100% karena dia bisa lancar membaca gitu. Oh iya Bu, iya. Jadi yang Ibu harapkan itu tentunya mungkin perubahan dari anak tersebut ya Bu. Nah, kira-kira perubahan apa yang Ibu lihat atau dapatkan dari anak tersebut Bu? Dalam jangka pendeknya ya Bu, kira-kira pada saat 2 bulan ke depan, pada saat PTS, anak tersebut bisa membaca dan mengisi soal itu dengan mandiri karena dia sudah bisa lancar membaca gitu. Oh iya. Nah, yang Ibu inginkan dari 3 bulan ke depan itu dua anak tersebut tadi kan sudah lancar dalam membaca. Kalau boleh saya tahu nih, apa yang menjadi penyebab anak itu tidak lancar dalam membacanya Bu? Yang saya amati ya Bu, dari asesmen dari ibu guru kelas sebelumnya, bahwa itu anak tersebut kurang perhatian dari orang tuanya. Orang tuanya mempunyai kesibukan di luar rumah. Terus anak tersebut juga kan korban COVID ya Bu ya, kemarin 2 tahun belajar di rumah. Jadi karena kurang perhatian dari orang tua, jadi anak-anak tersebut tidak diperhatikan dan kurang memperhatikan apakah anak tersebut sudah bisa membaca atau belum. Iya. Oh iya. Jadi dari asesmen awalnya itu Bu ya, sejauh ini apa saja nih langkah yang sudah Ibu lakukan untuk memperbaiki permasalahan tersebut atau untuk memotivasi kedua anak tersebut agar lebih rajin lagi dalam membaca Ibu? Yang pertama, langkah pertama mungkin saya akan melakukan pendekatan secara individu kepada tersebut. Karena dengan pendekatan secara individu berarti anak tersebut tidak akan malu. Kalau kan biasanya kalau sudah kelas 6 itu malu ya Bu kalau disuruh ke depan untuk membaca, karena anak-anaknya sudah, yang anak-anak lain sudah benar membaca. Jadi yang pertama saya akan mendekatkan diri dengan anak-anak tersebut secara individu. Terus saya juga akan membeli buku yang 60 jam lancar membaca. Saya juga akan membiarkan anak tersebut ke depan kelas. Waktu jam istirahat saya akan panggil mereka berdua sebentar untuk membaca dengan saya, atau kalau bisa kalau anak tersebut datangnya pagi-pagi, berarti pagi-pagi sebelum mulai pembelajaran saya akan menyuruh anak tersebut untuk belajar membaca. Ya, wah, hebat sekali ya Bu. Saya setuju dengan langkah-langkah yang Ibu ucapkan barusan, itu sangat bagus sekali Bu nih ya. Kalau menurut Ibu nih, kira-kira siapa yang akan diajak oleh Ibu untuk bekerja sama untuk memotivasi belajar kedua anak tersebut? Yang akan saya ajak untuk memotivasi supaya anak tersebut belajar membaca, saya otomatis akan bekerja sama dengan orang tuanya supaya ada kontrol, bukan hanya kontrol dari sekolah dari gurunya, tetapi juga ada kontrol dari rumah dari orang tuanya, sehingga minat baca anak tersebut akan lebih meningkat kalau ada perhatian dari orang tuanya. Iya, betul sekali Bu. Jadi kerjasama dengan orang tua itu memang sangat dibutuhkan sekali ya dalam komunikasi untuk kemajuan anak juga. Nah, selanjutnya komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk menjalankan rencana Ibu tadi? Komitmen yang akan saya lakukan yaitu atur waktu membaca bersama kedua anak tersebut, dan saya akan mengajak kedua anak tersebut ke perpustakaan. Saya akan membuat sudut baca di kelas supaya di lingkungan anak tersebut berbau hal dengan buku ya. Kalau berbau hal dengan buku berarti dia akan mencintai membaca. Oh ya, alhamdulillah Ibu sekarang sudah ada gambaran ya untuk membuat kedua anak tersebut menjadi rajin membaca tanpa malu dengan temannya, sehingga mereka juga termotivasi untuk bisa membaca. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang Ibu ucapkan barusan itu tanpa disadari menjadi solusi dari Ibu sendiri kan ya. Ya Bu, saya nanti tunggu kabar dari Ibu ya mengenai perubahan kedua anak tersebut. Mungkin percakapan kita kali ini dicukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan berjalan sesuai dengan harapan yang lebih baik lagi. Iya Bu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dari saya. Semoga apa yang Ibu lakukan menjadi perubahan yang baik untuk kedua anak tersebut.
Iya, sama-sama Ibu. Mungkin lain kali apabila mempunyai keluh kesah lagi bisa menghubungi saya, kita bisa sharing, saling bertukar pikiran. Semoga kita bisa ngobrol lagi ke depannya nanti ya Bu, di lain waktu. Bagaimana keadaannya Bu? Sudahkah melakukan coachingnya? Alhamdulillah Ibu, saya baik dan saya juga sudah selesai melakukan coaching dengan rekan saya Bu. Ya, bagaimana tadi prosesnya Bu? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya sangat lega sekali Bu karena saya bisa membantu teman saya itu dalam menyelesaikan permasalahannya Bu. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching itu dengan menggunakan pendekatan alur tirta Bu, dan saya sangat senang sekali Bu saya bisa menerapkan dari setiap proses alur tirta tersebut kepada rekan saya itu Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Saya juga tadi melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap Bu, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Ibu terapkan kan? Ya Bu, terima kasih atas bantuan dan pengamatannya Bu. Tentunya itu akan membantu saya Bu untuk menjadi lebih baik lagi untuk ke depan dalam proses coaching selanjutnya Bu. Kira-kira potensi coaching mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Untuk selanjutnya Bu, saya ingin mengembangkan proses coaching itu dalam mengajukan pertanyaan Bu. Tentunya pertanyaan yang berbobot gitu Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot itu akan mampu untuk menggali lagi lebih dalam potensi coaching Bu. Oh iya Bu ya. Secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik Bu. Semoga kedepannya lebih baik lagi dalam melakukan proses coachingnya Bu. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu atas pengamatan dan masukannya buat saya Bu. Ada lagi Bu yang mau Ibu bicarakan? Sepertinya saya sudah cukup Ibu, tidak ada lagi yang ingin didiskusikan. Terima kasih banyak atas waktunya dalam pengamatan Ibu untuk saya sehingga menjadi untuk perbaikan buat saya ke depannya Bu. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah ya. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching dengan rekan Ibu ya? Iya Bu, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Tadi rekan saya sudah melopon, katanya mau curhat tentang permasalahannya. Oh baiklah Bu, saya di sini akan melakukan observer mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Bagaimana rubriknya Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh iya Bu, seperti itu ya Bu ya? Iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah Ibu kira-kira berkenan? Iya Bu, siap Bu. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ini mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya tentang coaching ini meningkat. Kemudian pertanyaan kedua, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kalau begitu, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut, Bu. Iya Bu. Untuk indikator pencapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa, Bu? Saya menginginkan itu memfasilitasi coach saya itu untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya Bu.
Oh iya Bu, demikian dulu ya untuk konsultasi kali ini. Silakan sekarang Ibu melakukan coaching bersama coach. Ya Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Tita. Bagaimana kabarnya Bu Dewi? Alhamdulillah baik Bu. Ada apa nih? Ada yang ingin Ibu Dewi ceritakan? Nah, iya nih Bu, bolehkah saya meminta sedikit waktunya Bu? Saya mau bercerita mengenai apa yang saya rasakan Bu di kelas akhir-akhir ini, di pembelajaran terutamanya. Baik Bu Dewi, apa yang ingin Bu Dewi ceritakan? Gini Bu, akhir-akhir ini yang saya merasa murid-murid saya di kelas itu Bu kurang antusias itu dalam pembelajarannya. Terus jumlah murid yang pengumpulan tugasnya juga itu Bu hanya 50% aja itu di kelas saya itu. Nah, sekarang apa yang Ibu Dewi harapkan dari obrolan kita hari ini? Dari obrolan saya dengan Ibu kali ini, saya tentunya mengharapkan sebuah solusi Bu dari apa yang saya rasakan mengenai masalah saya. Nah, menurut Bu Dewi, apa yang membuat murid-murid Bu Dewi itu kurang antusias dalam pembelajaran? Kalau saya ingat kembali Bu, dalam pembelajaran yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias karena yang pertama, dalam pembelajarannya itu mungkin membosankan Bu, terus juga saya yang mendominan gitu, jadi keaktifan siswa selama di kelas itu kurang, jadi lebih aktifnya saya itu, terus juga dalam pemberian SPT-nya juga kurang Bu, jadi anak jenuh gitu dalam pembelajarannya itu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu menjadi antusias dalam pembelajaran? Menurut saya Bu, murid-murid saya itu menginginkan sebuah pembelajaran yang asyik buat mereka gitu ya Bu, tentunya juga tidak membosankan, itu yang sepertinya yang diinginkan oleh anak-anak saya itu, oleh murid saya itu Bu. Wah, saya sependapat nih dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu menjadi asyik dan tidak bosan dalam pembelajaran? Menurut saya Ibu ya, pembelajaran yang harus saya berikan ke anak itu tentunya pembelajaran yang harus membuat siswa aktif, dan juga dalam pengemasan materinya juga harus menarik dengan cara misalkan mungkin dengan pemberian games atau juga pemberian SBK-nya yang lebih banyak itu tuh supaya siswa itu lebih aktif, itu menurut saya Bu. Lalu mengenai tugas yang diberikan pada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga si murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam mengerjakan tugas? Kemungkinan itu mungkin tuh tugasnya terlalu banyak ya, terus pertanyaannya juga kayaknya terlalu banyak, dan saya hanya memberikan sumber belajarnya itu hanya dari buku saja, mungkin itu Bu. Kalau boleh saya tahu nih Bu ya, Ibu itu menggunakan sumber belajarnya itu yang di kelas kan yang Ibu gunakan itu sumber belajar itu apa saja? Saya hanya menggunakan buku teks dari perpustakaan aja Bu. Adakah sumber belajar lain yang Ibu gunakan selain teks? Kalau dilihat dari zaman modern sekarang nih Bu ya, sepertinya gitu sumber belajar yang kita gunakan sekarang bisa dengan menggunakan IT ya Bu. Apalagi kan kalau misalkan di kelas-kelas sepertinya anak sebagian sudah pada punya HP, kita bisa dari YouTube Bu ya. Terus juga anak sebagian banyak sudah bawa HP, kita bisa menggunakan HP untuk pembelajaran juga mungkin Bu dengan IT gitu, sepertinya seperti itu Bu. Nah itu betul sekali ya Bu ya. Saya yakin sekali bila Ibu menggunakan berbagai macam sumber pasti akan membuat murid-murid Ibu itu menjadi antusias dalam pembelajarannya. Oh iya Bu. Nah sekarang jadi apa yang rencana Ibu sekarang itu untuk menyelesaikan masalah Ibu itu seperti apa rencananya? Saya berencana Bu dalam kedepannya itu saya ingin sekali merancang pembelajarannya itu yang mengasihkan tentunya, ingin sekali merancang pembelajaran yang beragam, menarik bagi anak dengan pengemasan materi yang menarik, terus juga mungkin dengan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin itu Bu untuk sementara rencana saya kedepannya itu.
Bagus sekali nih Bu, ya rencana Ibu yang akan dilaksanakan itu bagus sekali, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya Bu. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen Bu untuk kedepannya dengan membuat perencanaan pembelajaran yang mengasihkan tadi buat siswa, dan dengan mengemas pembelajaran menjadi lebih menarik dengan pemberian speaking juga. Tentunya saya berencana mengeksplor pembelajaran juga Bu, sehingga menjadi lebih baik lagi gitu kesayannya. Bagus sekali ya Bu ya, ini rencana Ibu. Saya sangat mendukung sekali, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Bu ya. Iya Bu. Sesuai harapan kita semua ya. Ya, mudah-mudahan Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Dengan sharing dengan Ibu, saya menjadi lega dan ternyata permasalahan saya juga mendapatkan solusinya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Dewi, mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Ya, amin. Terima kasih Bu. Bu, sudahkah melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah Bu sudah selesai. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang dirasakan setelah melakukan proses coaching? Alhamdulillah lega Bu, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dan dengan menggali potensinya untuk potensi yang ada dirinya dalam menyelesaikan masalah. Terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta Bu, dan senang sekali bisa menerapkannya. Alhamdulillah, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap. Mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab, semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih Bu atas pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching Bu. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Ya Bu, terima kasih Bu atas pengamatan dan masukannya Bu. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu, tidak ada lagi yang dibicarakan. Kita cukupkan diskusi ini sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih Ibu telah meluangkan waktunya untuk melakukan pengamatan. Iya Bu, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Siti. Waalaikumsalam Bu Dewi. Selamat siang. Apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Alhamdulillah. Oh iya Bu, saya dengar Ibu akan melakukan coaching nih dengan teman Ibu. Iya Bu, rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang sedang dihadapi. Oh seperti itu. Saya di sini akan sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya akan melakukan observasi dulu ya Bu mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Bu, karena itu akan membantu saya untuk mengembangkan kemampuan coaching saya. Ya. Jadi Bu ini sebelum Ibu melakukan coaching itu kita diskusi dulu terlebih dahulu ya Bu mengenai rubrik penilaiannya yang akan digunakan itu coachingnya seperti apa. Siap Bu, bagaimana rubriknya? Nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching Bu. Apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip-prinsipnya belum Bu? Yang ada kemitraan itu, terus juga proses kreatif, terus juga seperti memaksimalkan potensi. Apakah Ibu sudah melakukannya Bu? Oh, seperti itu ya Bu. Iya, seperti itu. Kemudian juga Bu ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan ke Ibu.
sebelum melakukan coaching itu. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Oh iya Bu, siap. Kira-kira potensi apa yang ingin dikembangkan nanti pada saat melakukan coaching Bu? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, pendengaran aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Wah, bagus sekali ya Bu. Nanti saya akan bantu mengamatinya ya Bu. Ya Bu, agar kemampuan kompetensi saya nanti akan meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana Bu yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Ibu itu yang mana? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya, begitu ya. Kalau begitu, saya akan lebih fokuskan untuk mengamati pada kedua kompetensi itu ya Bu. Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan nih Bu. Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Saya bisa memfasilitasi coaching saya untuk menentukan solusi dari masalahnya. Oh iya Bu. Nah, selanjutnya silakan Ibu melakukan coaching dengan teman Ibu dan nanti saya akan amati proses coachingnya supaya mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik ya Bu. Ya. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Bagaimana kabar anak-anak tadi di kelas? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik. Di kelas pun tadi anak-anak berjalan dengan kondusif. Alhamdulillah. Ada apa nih? Sepertinya ada yang mau dibicarakan. Iya nih, begini Bu. Mohon maaf saya minta waktunya. Saya ini lagi bingung Bu. Bingung kenapa? Ini di kelas itu anak-anak pada malas belajar ketika saya itu menerangkan tentang mengenal angka-angka. Padahal saya itu telah menggunakan kartu bilangan, terus kartu bilangannya juga ada gambar-gambar macam-macam benda. Oh begitu ya Bu. Ibu bingung karena masih ada anak siswa yang masih malas belajar mengenal angka meskipun sudah menggunakan alat peraga berupa kartu bilangan dan kartu bilangan yang ada gambar macam-macam benda. Iya Bu. Sekarang kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari perbincangan ini? Saya berharap setelah ngobrol dengan Ibu, saya mempunyai solusi dari permasalahan saya untuk meningkatkan kompetensi saya dalam pembelajaran mengenalkan angka kepada anak-anak Bu. Menurut saya, kalau dilihat dari apa yang Ibu lakukan dengan menggunakan alat peraga, kartu bilangan, dan kartu bilangan yang ada gambar macam-macam benda dalam pembelajaran mengenal angka itu, sudah bagus Bu. Iya Bu, nah itu Bu yang saya ingin bicarakan hari ini. Justru saya merasa kurang maksimal meskipun sudah memakai alat peraga, dan saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengenalkan angka kepada murid-murid itu dengan cara bagaimana. Kira-kira pengajaran apa yang telah Ibu lakukan? Selama ini saya telah mengajarkan kepada anak itu mengenalkan angka itu dengan kartu yang terdiri dari angka-angka, kemudian kartu itu pun juga terdiri dari macam-macam benda sesuai jumlah angkanya Bu. Kalau Ibu perhatikan ketika siswa yang tidak mau belajar mengenal angka dan ada yang kurang fokus dalam belajar, apa yang siswa tersebut lakukan? Kalau saya perhatikan ya Bu, siswa tersebut kelihatan malas karena dia itu kadang sambil bernyanyi-nyanyi, jadi kurang fokus dalam memperhatikan ketika saya menerangkan Bu. Oh begitu ya Bu, mungkin anak tersebut mempunyai bakat menyanyi. Memang Bu, kelihatannya anak tersebut berbakat menyanyi. Kalau dilihat-lihat suaranya pun bagus, tetapi ya itu Bu, jadi ketika belajar pun dia suka bernyanyi-nyanyi. Punya bakat menyanyi ya, berarti siswa tersebut sangat aktif kalau sambil bernyanyi. Kalau begitu, mungkin sekarang Ibu sudah ada gambaran bagaimana supaya siswa-siswa yang berbakat menyanyi bisa fokus dalam belajar. Jadi saya sekarang punya rencana nih Bu ya. Kalau misalkan saya merencanakan itu dengan memetakan sesuai dengan minat
anak Bu. Nah itu bagus Bu. Ibu akan memetakan pembelajaran berdasarkan minat anak. Karena kan minat anak-anak itu di kelas pasti berbeda-beda ya. Iya Bu, baiklah Bu, saya akan mencobanya nanti. Selain menggunakan alat peraga kartu angka, saya pun akan mengkolaborasikan dengan pembelajaran sambil bernyanyi Bu. Wah hebat tuh Bu. Potensi mereka apabila dikembangkan dan dipetakan sesuai dengan minatnya, tentu kita akan dapat menggali dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Iya Bu, saya melihat kemampuan mereka itu dan keaktifan mereka itu memang dalam bernyanyi suaranya pun bagus Bu. Nah bagus itu Bu. Berarti Ibu tinggal memetakannya sehingga pembelajaran lebih menarik minat belajar siswa. Karena siswa merasa bakatnya tersalurkan dan menghafal angka pun akan lebih menarik minat siswa. Betul Bu, saya akan segera menambahkan metode nyanyian untuk melatih mengenalkan angka dan agar lebih mudah anak itu menghafal angka-angka Bu. Hebat Bu. Kapan nih Ibu akan segera memulainya? Insya Allah dari besok akan saya praktekkan Bu. Siap Bu, saya jadi penasaran ingin melihat pembelajaran yang Ibu lakukan. Dengan mengkolaborasikan nyanyian pasti menarik kan? Dengan senang hati Bu, insya Allah saya akan berusaha yang terbaik untuk murid-murid saya. Ntar Bu, ngomong-ngomong, mohon maaf Bu, saya harus kembali ke kelas. Jam istirahatnya sudah habis. Sementara cukup dulu ngobrolnya ya Bu. Nanti saya tunggu progresnya minggu depan ya. Siap Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, bagaimana keadaannya Bu? Kabarnya hari ini bagaimana? Alhamdulillah Bu baik. Oh iya, sudahkah Ibu melakukan coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai. Oh, bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching Bu? Alhamdulillah lega Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan kesalahannya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Ya, terus apa lagi Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan beta Ya. dan senang bisa menerapkannya Bu. Oh iya, alhamdulillah Bu ya. Saya tadi juga sudah melihat dan mengamati Ibu pada saat melakukan coaching dengan pendekatan alur tirta tadi ya Bu ya. Saya melihat Ibu sudah sangat bagus sekali dan sudah sangat lengkap sesuai dengan tujuan yang dimaksud. Untuk identifikasi masalahnya, tanggung jawabnya, semua sudah Ibu terapkan tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Ya, sama-sama Ibu. Kira-kira Ibu kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan untuk melakukan coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot akan mampu lebih menggali lagi kunci dalam menentukan solusi dan permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya memang sudah baik dan berjalan dengan lancar ya Bu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Bu. Ya Bu, terima kasih atas pengamatannya dan masukannya. Ya, mungkin ada lagi Bu yang ingin dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu, tidak ada lagi. Kita cukupkan diskusi kali ini ya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Mudah-mudahan kedepannya baik Ibu dalam melakukan coaching kedepannya bisa berjalan sesuai dengan rencana yang Ibu rencanakan. Amin. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Semoga menginspirasi. Salam dan bahagia, guru penggerak. Terima kasih.